Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya sahabat-sahabat. Ketemu lagi di segmen Jangan Salah Arah, di mana kita membahas berbagai peristiwa yang terjadi di baik di negeri ini maupun internasional secara jernih bersama pakar agar kita tidak salah arah melihatnya. Oke, sore ini masih dalam suasana Ramadan ya. Seperti biasa saya ditemani nih rekan saya, Bro Eko. Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Wah, seger nih. Tetap segar ya. Seger ini matahari sore. Oh iya. Siap, Dingin-dingin hangat. Kita sapa juga nih ya narasumber kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum, Bang Ahmad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, Bro Eko. Gimana puasanya, lancar? Baik, Bang. Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Bang Ahmad Nur masih puasa sore ini? Masih. Allah masih 2 jam lagi beduk. Masih 2 jam lagi. Iya, sebentar lagi, Bang ya. Ya, sambil kita menunggu ya waktu kita berbuka puasa lah ya. Kita sambil membahas seperti biasa topik-topik yang sedang hangat ya, yang diperbincangkan oleh publik ya, baik publik maupun netizen yang kita angkat pada diskusi hari ini. Mungkin Bro Eko bisa mention isu apa yang mau kita bahas pada sore hari ini. Silakan Bro Eko. Ya, ini isu pertama adalah tentang Presiden Jokowi yang melarang menteri untuk bicara atau menyuarakan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Jadi juga menegaskan tentang agar para jajarannya fokus bekerja begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini masalahnya kan berbarengan setelah adanya demo-demo reaksi masyarakat yang demikian besar ya. Walaupun tidak ada di media televisi ya. hanya ini aja di Twitter dan di YouTube barangkali bagaimana riuhnya demo-demo mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini menurut Bang Matnur gimana nih melihat menyimak dari larangan Jokowi terhadap para menterinya ini untuk tidak lagi menyuarakan tentang penundaan pemilu begitu. Gimana, Bang? Ya, terima kasih Bro Eko. Terima kasih Mustafa. Saya harus mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Satu perintah ya yang harus kita catat bahwa pelarangan ini adalah pelarangan yang cukup keras ya. Ya. Jadi kalau kita mengapresiasi itu artinya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah betul. Cuman saya ingin mengatakan bahwa secara timely, secara waktu, ya ini sebetulnya terlambat. Yeah. Harusnya perkataan ini adalah perkataan ketika awal-awal 3 menteri atau bahkan ketika Menteri Bahlil mengatakan bahwa dunia usaha membutuhkan presiden perpanjang. Ya, tetapi kan ini momennya kalau udah kelewat jauh gitu ya, dari pernyataan Pak Bahlil, kemudian pernyataan 3 ketua parpol, terakhir abdesi, baru setelah ada desakan publik yang sedemikian rupa, akhirnya presiden mencoba meredam ya, kalau menurut saya ada upaya untuk meredam gejolak atau protes publik itu dengan membuat pelarangan kepada menteri-menterinya untuk tidak bicara mengenai perpanjangan. Tetapi ada yang kurang di situ penjelasannya, kenapanya. Ya. Kalau menurut saya kenapanya itu perlu dijelaskan. Yang pertama adalah ini memang melanggar konstitusi gitu. Presiden harus bilang, kenapa saya larang para menteri, wahai kalian pembantu-pembantu saya, pembantu presiden, kenapa saya larang untuk membicarakan penundaan pemilu dan memperpanjang 3 periode? Karena hal itu melanggar konstitusi. Itu kalimat itu harusnya yang disampaikan. Ya itu kan karena presiden ini kan katanya mau tegak lurus sama konstitusi. Tapi kan kemarin
Saya kok Iya, iya. menduga ya, saya kok menduga ini hanya upaya untuk meredam gejolak politik. Tetapi yang perlu kita waspadai, apakah gerakan bawah tanah yang menurut investigasi Tempo dilakukan oleh orang-orang dekat presiden, sekretaris pribadi dan sebagainya, apakah ini juga terbentuk atau belum? Karena kita juga mendapatkan laporan dari teman-teman kita, para aktivis-aktivis, ya, mantan-mantan aktivis mahasiswa seangkatan kita, itu memberikan informasi bahwa ternyata galangan deklarasi itu di beberapa tempat masih kelihatan dengan cover pembagian vaksin boosting ataupun pembagian minyak goreng murah. Nah, itu yang saya kira harusnya aktivitas itu juga dihentikan. Jadi apa yang dilakukan dihentikan, dilarang itu untuk mengutarakan di publik itu pertama adalah untuk betul-betul memang menunjukkan presiden tidak minat gitu untuk 3 periode. Nah, ini yang miss kalau menurut saya dari pernyataan kemarin. Jadi ini semua sepertinya apa Bang ya? Saya ngelihat udah offside ya. Kan kalau menteri kan sudah ada tupoksinya kan, tugas pokok dan fungsinya kan. Artinya dia dengan dia melempar wacana seperti ini kan sebenarnya udah keluar dari tupoksi para menteri ini kan. Kalau ketua umum partai mungkin juga tadi apa ya? Ya dia mungkin punya kemerdekaan bicara, tapi kan juga melanggar konstitusi sebetulnya. Gimana Bang? Ya, kalau menurut saya pelarangan itu juga belum sempurna ya. Harusnya juga disertai dengan satu tindakan tegas, satu contoh tindakan tegas bahwa ini salah. Ini salah. Dipecat ya, dipecat. Ya, setidaknya tidak ekstrem harus dipecat lah, tetapi setidaknya dikasih tahu, ini kita kemarin penyelenggara acara abdesi itu salah karena melanggar konstitusi. Oh, itu kemarin pernyataan dari Pak Luhut tentang big data itu juga salah. Harusnya disertai dengan penjelasan seperti itu supaya masyarakat tuh teryakinkan bahwa memang presiden tidak minat. Tetapi saya kira pelarangan itu ya publik belum teryakinkan kalau juga tidak disertai dengan contoh atau bukti. Begitu. Saya kira begini ya, saya kira itu kan secara eksplisit larangan menyuarakan atau membicarakan gitu ya. Nah, kan ada hal-hal yang tidak tercover dengan hanya berhenti menyuarakan gitu ya, karena bisa saja secara diam-diam ya, mungkin ya seperti halnya kegiatan-kegiatan di luar abdesi dan pembagian minyak goreng dan sebagainya, itu kan sesuatu yang mungkin akan tidak secara langsung disuarakan oleh para menteri, tapi pergerakannya kan bisa pergerakannya bisa tanpa pengetahuan begitu. Nah, ini kan harus juga dihimbau bahwa kepada semua pihak gitu ya, bukan hanya menteri, karena menterinya mungkin tidak bergerak, tapi kan orang-orang di belakangnya yang bergerak begitu kan. Nah, mungkin ini yang harus digarisbawahi, ditegaskan gitu, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya tersebut. Dan memang ketegasan Pak Jokowi ya memang harus menegaskan bahwa ini jangan dilanjutkan, ini salah, dan kita harus fokus bekerja dengan permasalahan yang ada di depan mata ya, contohnya seperti ini. Gimana Bang Madnur? Ya, saya kira ini hal yang memang perlu kita sarankan kepada presiden. Kita sebagai rakyat nih, ya juga bisa menyarankan kepada presiden. Setelah presiden melakukan pelarangan, hari kedua adalah presiden harus bicara bahwa yang dilakukan oleh Pak Luhut kemarin itu salah, yang dilakukan oleh Bahlil kemarin itu salah, yang dilakukan oleh Tito Karnavian dengan abdesinya itu salah, ya kan? Betul. Itu tidak baik, itu tidak benar. Nah, kalimat itu yang kita tunggu. Kalau dia bisa begitu ngomong di publik, sepertinya kok saya melihat publik akan semakin teryakinkan bahwa memang tidak ada niatan presiden untuk memperpanjang 3 periode. Terakhir justru yang saya baca Bang di media itu statement Mendagri ya, itu Karnavian yang mengatakan ya undang-undang itu bukan kitab suci yang nggak bisa dirubah gitu, dia bilang. Artinya ya wacana maksudnya 3 periode kan ada di konstitusi dan ya itu bisa aja dirubah gitu loh. Ini kan justru semakin
menambah aneh gitu ya, Mendagri mengeluarkan statement seperti itu. Gimana, Bang? Ya ini saya kira dalam komunikasi publik presiden ini banyak salah arahnya ya. Iya. Jadi hanya statement umum general yang kemudian buzzer atau mengkutip seolah-olah well done gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat contoh misalkan pernyataan presiden yang lain yang mengatakan presiden heran kenapa harga-harga kok pada naik, kenapa minyak goreng pada langka. Saya dengar baca itu, aduh, ini kemana aja? Artinya cara komunikasinya itu yang kesannya itu dia berada di ruang isolasi. Padahal nih rakyat kita ini dengan disrupsi teknologi, derasnya informasi itu mengetahui per detik apa yang terjadi. Dan mereka itu juga sadar kebijakan kenaikan harga ini ya oleh di dalam pemerintahannya Pak Jokowi gitu loh. Nah, kemudian Pak Jokowi menyampaikan narasi seolah-olah bingung kok bisa, kenapa? Itu satu narasi yang berarti selama ini Pak Jokowi tidak menggrab akar masalah. Nah, kok saya kira Pak Jokowi mengulangi ya satu kejadian yang seolah-olah beliau tuh tidak tahu ya. Saya kira ini satu narasi yang salah. Ini beda sekali ketika kita bicara IKN. Ya, kalau bicara IKN misalkan ingat nggak waktu sidang di Pansus ya tentang IKN ini, itu DPR langsung menyatakan bahwa nama ibu kota yang dipilih adalah Nusantara ini berasal dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu mendrive detail sekali sampai penamaannya pun dari beliau. Lokasinya di mana titik nolnya itu dari beliau, apa kemudian acara berikutnya Kendi Nusantara berkemah itu dari beliau. Itu beliau sangat grab sekali yang bicara mengenai IKN. Ya, grab itu artinya under control betul. Tetapi ketika kita melihat bicara mengenai kenaikan harga yang ini sebetulnya dampaknya kepada 270 jiwa pemilihnya Pak Jokowi juga, rakyat Indonesia seluruhnya. Itu kok dia nggak under control ya. Artinya kan ini menunjukkan, nah ini kalau menurut saya Pak Jokowi ini sedang melakukan playing victim. Dan lagi-lagi ini nggak bekerja. It doesn't work untuk model pencitraan seperti ini karena ini bukan yang pertama kali, orang sudah terbiasa ya tanda kutip ya itu lying in everything gitu loh. Yeah. Jadi jangan kemudian menggunakan ada Gio mengatakan kalau kebohongan itu diucapkan berkali-kali nanti akan jadi kebenaran. Nah menurut saya di era disrupsi seperti ini tidak. Di era disrupsi ini seharusnya presiden itu nggak mengatakan begitu. Itu dia langsung kepada to the point. Termasuk yang kita sarankan tadi bahwa setelah larangan menteri dalam bicara juga disertai satu bukti, satu pernyataan terbuka bahwa menteri A, menteri B, menteri C yang kemarin mencoba mempropagandakan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan pemilu itu dikatakan salah gitu. Saya kira itu. Ini terakhir kan Pak Muldoko meminta masyarakat tidak lagi angkat wacana jabatan 3 periode. Nah, jadi artinya masyarakat sudahlah selesai, jangan dibicarakan lagi. Tapi mengingat kejadian seperti yang lampau-lampau ya, apa ini memang sudah saatnya berhenti nih masyarakat Bang membicarakan ini. Saya kira justru harus ada dalam pantauan ya. Nah, gimana Bang menurut Bang Mat? Jadi dalam arti presiden itu ya memang harus memantau semuanya. Ya, tidak bisa kemudian pernyataan kalau seolah-olah playing fiktif ya. Menurut saya itu langkah yang strategi yang salah. Dan menisbatkan Pak Presiden seolah-olah tidak tahu menau itu adalah melanggar tugasnya presiden. Bahwa presiden itu kan lembaga eksekutif. Dia diberikan kewenangan yang luar biasa oleh Undang-Undang Dasar. Karena kita percaya kepada presidensial. Jadi semuanya itu under control presiden gitu. Nah, beliau punya kewenangan itu yang harus itu digunakan dengan baik. Kalau main playing victim itu kan berarti ada kekuasaan yang diberikan tapi seolah-olah tidak dikerjakan gitu. Ini kan nanti mungkin ya pada saat tanggal 11 April nanti mahasiswa mungkin akan menyuarakan masih hal yang sama ya. Nah, apakah memang masih tetap harus disuarakan oleh para mahasiswa untuk jangan apa istilahnya, jangan sampai menyuarakan juga gitu ya. Apakah tetap
mahasiswa dengan perjuangannya, pokoknya penundaan pemilu jangan diteruskan kan gitu. Disuarakan lagi oleh mahasiswa. Karena memang secara ini pemerintah sudah berniat untuk berhenti gitu kan menyuarakan itu. Nah, gimana Bang ini? Apa harus diam gitu, dibungkam gitu. Karena mau bagaimanapun wajah presiden, wajah pemerintahan kan sudah tertampar dengan artinya marwahnya itu udah mungkin agak menurun gitu ya dengan isu ini gitu. Gimana Bang? Ya, saya kira mahasiswa kalau dia bergerak ya, kita harus bilang bahwa ini adalah gerakan memang aspirasi bawah, aspirasi masyarakat gitu. Ya. Dan saya dengar tanggal 11 April akan bergerak kembali dengan satu isu agar pemerintah lebih memperhatikan kenaikan harga untuk fokus melakukan pembenahan di bidang ekonomi dibandingkan kampanye 3 periode. Saya pikir itu adalah aspirasi masyarakat ya yang disampaikan oleh mahasiswa. Saya kira mahasiswa tetap aja dalam ruangan itu, dalam dalam perjuangan menyampaikan aspirasi. Berarti jangan berhenti terus suarakan gitu ya? Ya, menurut saya apa yang gini, karena kita tadi merekomendasikan bahwa itu harus disertai dengan bukti, ya. Maka kan bukti itu kan berarti belum ada. Apa buktinya bahwa bahwa presiden itu sudah menghentikan upaya-upaya propaganda untuk 3 periode? Kan masyarakat harus teryakinkan. Jadi wajar mahasiswa bergerak karena mereka sebetulnya minta bukti. Nah, menurut saya bukti salah satunya adalah bisa dilakukan dengan cara istilahnya mengeluarkan statement bahwa presiden ini mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Menteri A, B, dan C kemarin adalah salah. Tapi itu nggak pernah ada statement itu. Saya jadi ingat statement itu Bang, yang ketua BEM UI ya beberapa waktu yang lalu ya. Ya. The King of Lip Service. Jadi bisa jadi sih saya lihat ini satu itu kan waktu itu ada isu juga yang berkembang ya, kemudian dikatakan the king of lip service ya, sampai kemudian akumulasinya kan sampai ya mungkin di demo tanggal 11 besok juga mungkin kan satu kelanjutan dari itu semua sih, protes-protes yang dari mahasiswa itu sih. Iya, itu kan, dan saya kira itu gelar the king of lip service itu seringkali muncul ketika memang presiden tidak menepati janjinya. Banyak sekali ya, kalau kita bisa melis itu misalkan janji menggerakkan mobil nasional. Mana mobil nasionalnya? Ya kan, malah sangat bangga mengundang investor Hyundai ya kan, untuk investasi mobil listrik dan juga mobil LCC ya, yang low CC-nya itu ya, car itu. Nah, terus gerakan mobil nasionalnya mana? Nah, ini yang saya kira banyak sekali hal-hal yang perlu dibicarakan, perlu disampaikan, perlu disuarakan supaya presiden itu memenuhi janjinya begitu. Artinya terus pantau, terus kawal ya, tetap suarakan gitu ya. Seperti itu ya Bang ya. Betul sekali, harus dikawal terus. Oke, mungkin beralih ya ke isu berikutnya ya. Silakan di-mention Bro. Ya, ini isu berikutnya itu tentang bantuan langsung ya, BLT ya, bantuan Migor ya, BLT Migor. Nah, ini kabarnya bahwa per bulan 100.000, yang dirapel 3 bulan 300.000, dan sebelum Lebaran harus bisa tersalurkan. Nah, ini mungkin sisi lain mungkin ini ada kabar gembira juga ya. Kemudian ditambah lagi ada bantuan sosial upah ya pada para buruh yang gajinya di bawah 3,5 juta. Nah, ini untuk mendapatkan bantuan 1 juta rupiah. Dan informasinya itu anggarannya itu 8,8 triliun kalau nggak salah. Nah, ini gimana Bang, menurut Bang Matno Bang? Ya, perusahaan permasalahan BLT ya, pemberian bantuan
langsung tunai, yang kemudian juga diikuti dengan bantuan sosial untuk upah ya BSU yang disampaikan oleh Menteri Ida, itu malah menurut saya satu ya, kita melihat memang BLT dan BSU itu perlu dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah itu perlu untuk memperhatikan mereka-mereka yang memang dalam status sosial itu orang-orang lemah. Nah, persoalannya adalah menurut saya BLT BSU ini sudah satu program yang baik ya, karena sudah targeted kepada orang yang memang membutuhkan, mereka yang secara penghasilan memang di bawah kelayakan ya, 3,5 juta itu dianggap mungkin di bawah kelayakan. Tetapi persoalannya adalah targeted subsidi itu harus berdasarkan dengan data yang kuat dan valid. Nah, persoalannya kan kita tidak punya nasional single identity. Jadi orang itu tidak punya identitas yang diakui oleh negara, dia ini bekerja di mana, penghasilannya berapa. Jadi kita ini punya problem masalah data. Kalau kita lihat misalkan jumlah pekerja informal ya dengan pekerja formal untuk kasus program BSU. Jadi program BSU ini kan ditujukan hanya kepada pekerja formal. Mereka yang bekerja formal yang upahnya di bawah 3,5 juta. Yang akan katanya diberikan bantuan sosial untuk upah BSU itu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari statistik, banyak di luar sana mereka itu yang sebetulnya lebih membutuhkan daripada pekerja formal tadi, yaitu siapa? Pekerja informal. Anda bisa bayangkan data 2019 total pekerja formal itu 55 juta. Data pekerja informal yang tidak terdata ya, tidak memiliki upah yang pasti itu 77 juta. Jauh ya, selisih 20 juta lebih tinggi dibandingkan yang pekerja formal. Artinya masyarakat penduduk kita itu sebetulnya pekerja informal. Nah, saya kok melihat kebijakan ini harusnya ini negara ini yang diperhatikan itu yang mayoritas dan yang vulnerable. Nah, dalam konteks pekerja formal dan pekerja informal ini kan kita ngelihat yang paling vulnerable kan pekerja informal. Betul. Nah, harusnya ini yang dipikirkan juga ya, anggaran yang ada itu dipikirkan juga bagaimana pekerja informal ini bisa mendapatkan bantuan upah tadi, subsidi upah tadi. Dan kalau ini dilakukan, saya kira nanti pemerintah akan sangat baik sekali citranya di kalangan akar rumput, karena mereka ini sebetulnya sedang menderita begitu. Jadi yang pertama masalah data Bang ya, karena kan itu nanti dampaknya pada kebocoran ya biasanya ya. Kalau subsidi sih ya kita setuju lah mendukung subsidi kepada masyarakat kurang mampu ya. Cuman kan ini dampaknya kan masalah kebocorannya ini gitu. Kalau datanya tidak valid ya. Wah, kalau kita lihat ya di lapangan itu penerima keluarga harapan ya PKP ya, keluarga harapan PKH itu banyak di lapangan itu kita menyaksikan orang-orang yang sebetulnya menurut kita mampu. Tapi mereka masih menerima bantuan itu ya. Dia punya bengkel misalkan, tapi rumahnya tulis keluarga ini menerima bantuan keluarga harapan, padahal ada bengkel mobil di situ. Dan bengkel mobilnya itu, yang bengkel mobil itu orang-orang yang menerima asuransi. Tapi ada stiker rumahnya itu dia menerima bantuan harapan. Kan ini kan salah sasaran kalau menurut saya. Dan itu banyak jumlahnya. Sekali lagi, karena kita tidak punya nasional single identity. Jadi orang itu datanya itu banyak bercampur aduk. Makanya kalau teman-teman lihat, sekarang itu bantuannya tidak lagi melalui bank. Kenapa melalui bank? Karena bank tahu, loh ini datanya ini aneh. Kan bank itu sangat strict ya, nasabah itu harus jelas alamatnya di mana, tempat tinggal di mana. Nah, mereka nggak mau lagi menyalurkan BRI misalkan. Kemarin kan BRI itu dipakai untuk menyalurkan bantuan prakerja ya. Yang disampaikan itu sama Menteri dan Menko ya perekonomian Pak Erlangga. Tetapi sekarang udah nggak lagi itu. Karena apa? Mereka bingung datanya, dan kalau ada beda data, alamat nggak matching, nama titiknya salah, itu nggak bisa dicairkan. Nah, ini yang saya kira untuk menghindari ya mubazirnya bantuan sosial yang menggunakan dana APBN, itu harusnya dirapikan dulu datanya.
Setelah itu betul-betul pakai menggunakan istilahnya mana yang paling vulnerable, apalagi kalau itu lebih mayoritas, itu yang harusnya diprioritaskan dalam perfect public policy. Itu banyak orang susah, tetapi orang susah yang mana yang harus dibantu lebih dulu? Yaitu orang susah yang memang paling bawah, vulnerable, dan dia jumlahnya banyak gitu. Itu dulu yang tolong. Betul Bang, ini apa yang saya ketahui kan di daerah terutama ya, ada yang sudah meninggal masih tercatat penerima bantuan gitu kan. Ada juga yang memang apa istilahnya tidak sesuai pokoknya datanya. Jadi update. Kemudian seperti data ini aja, data pendudukan itu update di daerah itu 6 bulan sekali gitu, ya kan? Artinya selama 6 bulan itu sudah tidak update gitu. Nah kemudian data pengangguran dan sebagainya. Nah ini kan harus apa istilahnya yang jadi permasalahan itu kan adalah ketepatan sasaran ya. Ketepatan sasaran memang basisnya pasti data. Nah supaya data ini real time sehingga ini sebetulnya kan harusnya sudah terpikir. Memang yang saya dengar ada juga sistem yang untuk menginputkan ya sistem informasi untuk apa data-data penerima bantuan sosial. Tapi saya lihat implementasi di lapangan masih belum ini juga, sehingga di daerah itu masih ada usulan untuk membuat lagi gitu kan. Nah berarti kan ada sisi yang tidak tercover gitu kan. Nah sekarang kaitannya dengan penerima bantuan untuk saat ini kan dari wilayah, UMP kan beda-beda tiap wilayah, ya kan. Nah apakah sebaiknya disamakan, ya kan, antara yang misalnya UMP-nya 3,5 atau mungkin di daerah lain, daerah industri yang lebih makmur, mungkin lebih tinggi lagi gitu kan. Kemudian bagaimana itu Bang? Apakah apa khusus yang di bawah 3,5 ataukah mungkin di daerah lain yang memang sebetulnya angka pengeluarannya UMP-nya besar, yang memang lebih besar 3,5 harus tetap diberi gitu. Ini kebijakannya yang bagus seperti apa? Jadi saya kira saya nggak begitu menguasain teknisnya ya Kang Eko ya. Tapi secara filosofinya harusnya pekerja informal itu ada di mana, pekerja formal yang di bawah standar ada di mana. Mari kita lihat datanya, kemudian nanti kita lihat kebutuhan, ya tentunya bentuknya uang tunai ya. Nah kita berharap mereka bisa membelanjakan uang tunai itu, sehingga akhirnya juga menggerakkan roda ekonomi. Tetapi jangan lupa ya, uang tunai yang diberikan itu sudah mengalami penurunan 1%. Loh kenapa? Ya karena kan per 1 April ini udah ada PPN 11%. Ya, jadi satu sisi saya kok ngelihatnya ini kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ini apa sih sebenarnya? Ini kan agak kacau. Ya, kacau kenapa? Kalau misalkan pemerintah ingin memberikan stimulus, kan memberikan subsidi, ya memberikan bantuan langsung tunai, subsidi upah, keluarga harapan, subsidi minyak goreng 100.000 diberikan 3 bulan 300.000, itu kan bagian dari stimulus. Harusnya itu kan konsisten diberikan stimulus saja, jadi government spending terus. Tetapi kan ini enggak. Ada kebijakan menaikkan PPN 11%. Nah, jadi ini kan kontroversi gitu loh. Betul. Menggunakan BLT apalagi harus dinaikin, Pertamax dinaikin, tetapi satu sisi nggak konsisten. Kalau menurut saya harusnya memang kalau kita memang fokus kepada pemulihan ekonominya, ya kita tunda dulu lah yang namanya menaikkan pajak, menaikkan PPN, ya kan, kemudian menaikkan harga-harga administrasi, BBM, listrik, tol, itu dikurangin dulu. Jadi ini agak kacau dalam fiscal policy yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya, ini menurut saya. Termasuk menunda ini Bang ya, proyek-proyek yang mubazir ya. Termasuk menunda proyek yang mubazir. Iya. Proyek mubazir itu adalah IKN, itu proyek mubazir. Makanya kereta cepat, mubazir juga itu buat apa gitu kan? Ya kalau kereta cepat kan udah jalan. Nah, tetapi kan persoalannya itu menggunakan APBN. Betul. Nah, itu yang ya kita, kalau saya nggak setuju kalau itu dihentikan, karena investasi yang udah jalan kan sama aja hanya jadi tiang-tiang gitu kan. Ini dilanjutkan aja, tetapi harus dipikirkan nggak menggunakan APBN, diundanglah investor baru yang mau invest di situ.
terkait UMP, Bang? Ya, terkait UMP itu memang gini ya, di berbagai daerah kan ada upah minimum yang masing-masing beda-beda dan itu kan disesuaikan dengan kebutuhan hidup di daerah itu. Jogja misalkan itu kan yang paling, menurut saya itu paling rendah ya. Saya dengar dari teman saya itu 1.300.000-an lah, ya di bawah 1.500.000. Nah, ya tentunya ya emang nggak bisa dibuat standarisasi bahwa 3,5 itu nggak cukup loh. Kalau di Jogja orang punya upah di bawah 3,5, let's say 3,3 juta lah begitu. Oh itu udah lebih dari cukup. Ya kan? Jadi memang harus di setting betul berdasarkan data ya, ada data yang jelas. Yang kedua adalah memang dilihat dari beban berat yang ada di regional itu. Kalau enggak nanti akan salah sasaran dan lagi-lagi ini akan dimanfaatkan oleh politisi tertentu untuk menjadi free rider ya, menumpangi anggaran ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kan waktu itu kalau kita bicara BLT ya, mungkin kan domainnya lebih ke Kementerian Sosial dong ya, Kemensos ya. Iya. Data-data juga mungkin di sana lebih lengkap lah ya. Tapi itu pun sempat kan kita lihat di beberapa daerah kan Menteri Sosial Risma itu diomelin lah ya, dikritisi lah oleh para pemimpin daerah nih. Menteri Sosial Risma itu diomelin lah ya, dikritisi lah oleh para pemimpin daerah nih. Nah ini sekarang apalagi dengan adanya Kemenaker ingin menyalurkan BLT ke BSU. Nah ini apa tidak ada masalah lagi nih? Lebih banyak masalahnya gimana? Ya enggak, di semua kementerian tuh memang ingin ingin menunjukkan kinerjanya ya. Saya kira ini kan usulannya lebih banyak usulan ke Menteri Ketenagakerjaan ya. Ya, Bu Ida Fauziah ya. Dan kemudian ini usulan beliau karena beliau merasa punya data tentang berapa jumlah pekerja ya, apalagi ini kan kaitannya dengan upah gitu. Ya. Nah, memang ide Mustafa itu menarik ya untuk dipertimbangkan. Apa seharusnya itu ketika data itu dipusatkan di Kementerian Sosial, maka sebetulnya cukup aja program ini dijalankan oleh Kementerian Sosial misalnya. Jadi nggak perlu lagi menggunakan kementerian teknis, itu hanya fokus aja kepada peningkatan kualitas tenaga kerjaan misalkan ya kan, karena ini kan juga problem ya kualitas tenaga kerja kita. Atau misalkan Kementerian Tenaga Kerja itu fokus kepada hal-hal yang sifatnya bagaimana transformasi dari masyarakat, dari pekerja informal ke pekerja formal. Itu kan jauh lebih dari gini. Informal ke formal ini sejak zaman kita merdeka ini nggak pernah ada berhasil. Jadi Menteri Ida ini harusnya dia berpikir apa yang membuat saya legacy saya jadi menteri ini, yaitu membuat satu keberhasilan, yaitu menarik ya pekerja-pekerja informal itu menjadi formal. Jadi belum pernah ada dalam sejarah Republik ini Menteri Tenaga Kerja ataupun dalam kepresidenan itu yang berhasil jumlah pekerja formalnya itu lebih besar dibandingkan informalnya. Tadi kalau ada datanya itu ditarik mundur ke belakang sejak tahun 45, pekerja informal itu jauh di atas terus. Nah, grafik ini berbeda ketika kita bicara di negara maju. Negara maju itu pekerja formalnya yang naik, pekerja informalnya terus turun. Sehingga dengan pekerja formalnya negara mendapatkan pajak yang lebih banyak lagi gitu dan mensubsidi orang-orang yang bekerja di informal. Ya mungkin seperti apa? Banyak kan pegawai toko ya, hanya gaji 500.000, dikasih gaji lebih juga yang punya tokonya nggak mampu kan gitu. Kan hal seperti itu kan harus terdata ya. Artinya ya patut mendapatkan perhatian, seperti guru ya, guru di pelosok tuh yang gajinya cuma 300.000 honorer gitu ya. Nah itu kan itu kayaknya harus benar-benar diutamakan, kesejahteraannya harus benar-benar dilayakkan gitu loh. Silakan Bang. Iya, saya setuju sama Kang Eko. Itu betul yang disampaikan oleh Kang Eko. Sama ini juga sih Bang, kan ada subsidi, ini kan lucu ya sebetulnya, ada subsidi minyak goreng, tapi kan minyak gorengnya udah naiknya 100%. Jadi sebetulnya dengan subsidi ini siapa yang diuntungkan sebetulnya kan? Apakah memang betul masyarakat atau memang
produsen tadi, produsen minyak goreng sebetulnya, karena kan nanti arah subsidi itu mengalirnya ke mereka sebetulnya. Jadi subsidi BLT itu sebenarnya sejalan dengan apa yang jadi pemikiran kami, Mus, bahwa subsidi itu harusnya diberikan kepada orangnya, bukan kepada barangnya. Jadi kemarin itu kan ada kebijakan ya, Menteri Lutfi mengatakan bahwa harga eceran tertinggi untuk seluruh kemasan itu sudah dihapuskan, yang tersisa adalah untuk minyak curah dipatok 14.000. Jadi negara mensubsidi minyak barang untuk di pasar tradisional. Nah, itu saya sampaikan itu salah. Karena itu akan melahirkan distorsi harga akhirnya. Kenapa? Ya, ini kemungkinan si produsen minyak yang biasa suplai ke minyak curah ke pasar tradisional, dia akan berpikir, saya tuh untung cuma paling 1.000 perak ya, 13.000 kalau saya lepas ke pasar tradisional. Udah saya lepas aja minyak curah yang lagi dibutuhkan ini ke pabrik kemasan. Mungkin dia akan dapat sekitar harga 18.000. Yang terjadi apa di pasar tradisional jadi nggak ada. Jadi memberikan subsidi kepada barang itu sudah terbukti tidak efektif. Makanya diberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi minyak curah itu nanti akan mengikuti harga keekonomian. Kalau misalkan harga keekonomiannya mungkin let's say 18.000 ya, mungkin orang di pasar tradisional tetap bisa membeli minyak curah dengan harga memang 18.000 karena keekonomian begitu. Nah, tapi bagi orang-orang yang nggak mampu itu dikasih subsidi, ya kan jumlahnya 100.000 setiap bulan oleh pemerintah. Dan menurut saya itu sudah tepat, jadi targeted. Tinggal masalahnya adalah datanya, ya, yang dianggap orang tidak mampu yang dikasih ini, misalkan diberikan kepada pedagang gorengan. Loh, pedagang gorengan ini emang permanen, ya kan? Hari ini dia pedagang gorengan, besok dia bisa berdagang yang lain. Itulah nature-nya pekerja gorengan, pedagang kaki lima. Ya, itu jarang sekali yang permanen kalau saya lihat ya. Nah, persoalannya ketika ya negara memberikan subsidi kepada pedagang minyak goreng, pedagang gorengan. Pertama pertanyaannya, Pak, datanya tuh pedagang gorengan tuh berapa banyak? Rumahnya di mana? Tokonya di mana? Kan dia kan muter terus gitu loh. Bagaimana coba cara mendistribusikannya? Sementara kita nggak pernah bicara serius mengenai database nasional single identification, itu kita nggak pernah bicara gitu loh. Menurut saya targeted subsidi itu yang terbaik dilakukan. Tapi tahapan sebelum itu diperbaiki dulu national identity single kita. Jadi setiap orang itu punya data yang kemudian itu di lintas kementerian datanya sama. Oh, bahwa saya bekerja di mana, berapa penghasilannya, apa pencarian saya, terus ada. Ya, ini kan nggak ada. Saya ingin sampaikan begini, kalau ini tidak ditempuh, apa yang disubsidi minyak goreng kah, subsidi BLT kah, apa itu BSU, itu akan ujung-ujungnya nanti menteri yang bersangkutan akan ditangkap. Kenapa? Karena dia tahu bahwa datanya ini nggak valid, makanya diambil nanti dia sunat. Begitu dia conversationnya diketahui oleh KPK, ya dia akan jadi tersangka. Itu kan sama kasusnya seperti pemberian bantuan Kementerian Sosial itu. Juliari Batubara ya. Iya. Yang kemudian malah dimanfaatkan untuk kepentingan tanda kutip partai politik di mana dia bernaung ya. Betul sekali. Dan ini akan terjadi. Betul. Karena nggak belajar dari pengalaman bantuan sosial di korupsi itu, karena database-nya nggak ada gitu loh. Maka kalau saya boleh memprediksi berarti Menteri Ida ini berikutnya akan ditangkap KPK. Ya kan? Menteri Sosial Ibu Risma ya mungkin kalau Bu Rismanya cukup berhati-hati mungkin tidak, tapi dirjennya mungkin kena. Kenapa begitu terulang ya? Karena ada celah yang data ini yang sumir gitu loh. Itu Mas. Gimana Bro Eko? Ada yang mau di-mention lagi nih sama Bang Matnur? Halo, Bro Eko? Halo, jelas ya? Iya, gimana? Ada yang mau di-mention lagi? Ini kan spesialnya tentang BLT Migor ya, kan tidak mungkin selamanya harus diberi bantuan karena mungkin harga minyak goreng pun akan berubah ya. Nah, hanya saja kan mungkin harus diperkuat di sektor produksinya kan. Nah, justru yang kurang didengar itu apakah pemerintah ini enggak istilahnya memperkuat BUMN untuk bisa menguasai
minyak goreng ini gitu kan. Iya. Karena kelemahan di kita kan di stok ya, kelemahan negara itu kan di stok gitu kan. Artinya pada saat ada diserahkan kepada pasar, harganya bisa dikendalikan oleh stok yang dimiliki oleh negara kan. Nah, kenapa nggak kenceng? Misalnya nilai BLT itu misalnya sebanyak 8 triliun. Mungkinkah 8 triliun bisa membuat pabrik minyak goreng yang hebat gitu? Dengan sentra lahan-lahannya gitu. Itu gimana Bang menurut Bang? Ya, menurut saya ini untuk kasus minyak goreng menarik ya, karena kita punya Badan Pangan Nasional, ya, BPN ya. Badan Pangan Nasional ini dalam diskusi kita terakhir dengan pakar pangan ternyata tidak dimasukkan dalam kategori yang harus diawasi oleh Badan Pangan Nasional. Karena dia tidak diawasi, apa yang terjadi? Ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, dilalahnya pasar minyak goreng itu pasti oligarki. Kalau kita bersepakat, Presiden harusnya mengatakan, oke, kita buat aturan, kita revisi Perpresnya bahwa Badan Pangan Nasional ini mengatur juga minyak goreng. Karena dia mengatur minyak goreng, maka negara harus punya stok. Negara harus menyimpan berapa juta kiloliter minyak goreng untuk persediaan let's say 3-4 bulan. Ya, untuk mengendalikan terjadinya kelangkaan. Nah, karena ini tidak dibuat stoknya, makanya harganya itu fluktuatif seperti sekarang. Nah, menurut saya sih solusinya ya kalau misalkan kita mau itu dijadikan satu minyak goreng ini kan seharusnya sembako ya. Saya juga nggak ngerti kenapa minyak goreng nggak dijadikan barang yang komoditas yang diurusi oleh Badan Pangan Nasional ya. Apa ini ada kepentingan oligarki juga? Who knows ya. Tapi kok saya merasa kalau ini isunya ini berkembang terus dan kemudian tuduhan orang kepada pemerintah akhirnya benar bahwa pemerintah tidak kompeten. Ini kan harusnya dengan merubah caranya adalah ya statement bahwa kami menjadikan minyak goreng ini sebagai bahan pokok yang penting. Oleh karena itu kami akan stok. Kami akan dirikan pabrik. Ya kan? Dan pabrik ini juga punya gudang-gudang untuk menstok. Jadi ada stok yang kita buat. Nah, kami akan membeli dari para produsen itu dengan harga sekian. Gitu. Misalkan begitu. Nah, itu kan jadi gagah sekali pemerintah. Nah, tapi kenapa justru itu tidak dilakukan? Inisiatifnya saya dengar dari DKI ya, dari pemerintah Pemprov DKI katanya mau sama bangun Jabar, pabrik ya? minyak goreng. Sama Jabar ya. Kerjasama ya. Ya saya kira itu logika yang benar tuh begitu menyelesaikan minyak goreng, kan dengan cara melepaskan ke pasar yang ternyata pasarnya dikuasai oleh oligarki gitu loh. Ini kalau secara prosedural nih Bang, emang apakah lebih sulit untuk melengkapi tadi merevisi yang di Badan Pangan Nasional itu ya dimasukkan ke komoditas yang merupakan bahan pangan pokok ya, ataukah itu sesuatu yang sulit sehingga dibiarkan dan menyerah pada mekanisme pasar gitu. Gimana kok poinnya? Ya kan kalau hanya sekedar prosedural sesuatu yang di atas kertas, misalkan memperluas komoditas pangan yang dijadikan pokok yang harus ditangani oleh Badan Pangan Nasional itu, ya kan, sehingga bisa bikin pabrik, kemudian ada stok yang dikelola oleh negara begitu kan. Nah, apakah itu prosedur untuk melakukan itu lebih sulit sehingga tidak ditempuh gitu Bang? Sebetulnya nggak ada yang sulit buat negara. Ini negara loh, negara punya otoritas yang luar biasa. Berarti will-nya ya? Berarti will-nya ya? Willingness-nya itu. Dan saya kira ini gini ya, pengusaha minyak sawit ini kan pengusaha yang memegang mulai dari menanamnya, dia punya lahannya, sampai dia mengolahnya menjadi minyak CPO, sampai kemudian menjadi turunannya itu mereka punya semua rantai itu. Nah, kalau negara kemudian mengganggu mereka, mungkin ya ini akan tidak happy para mereka yang kemarin membantu penyelenggaraan pangan dari pemerintah, ya kan? Jadi akan merusak begitu loh. Itu yang kemudian saya kira kok begitu argumentasi saya ke arah situ gitu. Berarti kembali nih, berarti
pemilu itu jangan sampai ditunda ya. Karena mungkin saja itu solusi untuk mengatasi figur juga ya. Enggak, tadi kan Bang Matur bilang negara bisa segalanya. Saya kok sanksi Bang ya. Kemarin aja kan mau mengumumkan tersangka minyak goreng aja nggak jadi gitu. Nah, saya kira gini ya, negara itu bisa melakukan segalanya, tetapi apakah do things atau do not nothings itu kan tergantung diskresinya yang megang pemerintahan gitu ya. Dalam konsep negara presidensial itu presiden itu sangat powerful. Menyatakan perang dia, memberikan gerasi dia, ya kan? Dia juga punya kekuasaan APBN, dia mengarahkan, mengalokasikan kemana aja itu terserah dia. Bahkan dengan undang-undang darurat ya nomor 2 tahun 2020 ya yang merupakan penetapan Perpu nomor 1 2020 bahwa pemerintah itu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menetapkan APBN. Artinya dia sangat powerful. Ya. Nah, persoalannya enggak itu. Ya. Solusi itu ada sebetulnya ya, tinggal mau enggak dikerjakan. Mau enggak menghadapi para oligarki begitu kan? Tapi kan sanksi ya, Bro Eko ya. Kemarin kan yang kita sanksi lah, kita sanksi. Menteri bilang saya kalah dengan mafia minyak goreng lah, sama mafia minyak goreng aja kalah. Ya, masalahnya kan di sana. Jadi kan harus ya willing tadi, willnya kuat nggak. Nah, makanya ya kita berharap pemilu tidak ditunda, masa jabatan tetap 2 tahun dan kita mendapatkan presiden yang fresh, mempunyai will yang kuat untuk mewujudkan itu kan. Dan dari IKN dibatalkan gitu ya. Dan IKN dibatalkan. Buat apa buang-buang uang. Ya betul, dan bisa fokus ke sini ya. Banyak BUMN yang bisa dibuat kan sebetulnya. Ya kalau saya melihat begini Bang, karena sawit ini kan kekuatan gitu ya. Kenapa harus dibatasi, dimasukkan hanya sekedar ini pokok atau tidak? Padahal kalau misalkan memang potensinya besar, justru negara punya potensi, punya peluang untuk mendapatkan pendapatan yang besar kalau memang dikelola oleh negara gitu kan. Negara mengelola, ikut main lah gitu ya. Dan kekuatan yang besar ini ya tentunya yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Bukan segelintir orang tadi yang mungkin lahan-lahan itu sampai puluhan tahun kan di HGB-nya itu, HGB atau HGU ya saya lupa. Nah seperti itu kan. Nah gimana Bang? Terakhir nih. Ya, memang berat ya mengenai sawit ini. Satu sisi memang mereka memiliki segala resources ya untuk bisa tanda kutip ya membeli kebijakan. Ya. Jadi saya ngelihat di sinilah ketika kita bicara sistem demokrasi, di mana demokrasi ini tergantung siapa yang membiayai, dan ternyata yang membiayai ini adalah para oligarki dari minyak sawit, ya kelapa sawit. Maka rasanya ya seperti ini untuk menangani minyak goreng ini jadi berkepanjangan gitu. Dugaan saya sih ini karena presiden tersandra oleh oligarki ini. Kalau dia tidak tersandra sih saya kira udah selesai waktu awal-awal Januari 2022 kemarin ya, saat mulai kenaikan harga itu. Clear ya. Oke. Mantap ya, Bro Eko sama Mustafa nih mancingnya nih luar biasa. Kalau nggak dipancing ya nggak keluar. Ya mungkin itu ya. Ya paling nggak tadi kita tetap berharap pemilu 2024 terjadi, tapi ya juga harapan kecilnya kan besok ya tanggal 11 April ya, yang katanya mahasiswa ingin turun ke jalan menyuarakan aspirasinya agar tadi ya pemilu tidak ditunda. Itu mungkin ya diskusi kita sore hari ini ya. Baik. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Oke. Untuk mengikuti episode berikutnya. Makasih Bro Eko, makasih Bang Matnur atas diskusi sore hari ini. Makasih Bro Eko, makasih Kang Mustafa atas pancingan-pancingannya, bola-bola lambungnya. Oke.
Kita cukupkan Bang ya sore hari ini ya. Siap. Terima kasih atas Makasih semuanya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya. Iya, Selamat 1 jaman berbuka. lagi. Jam lagi ngabuburit. Nggak boleh. Gimana? Yo, Assalamualaikum.